Bingung mau iPhone XR atau iPhone XS? Ini perbedaan penting dari kedua iPhone tersebut yang wajib kalian tahu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fredios. Di video kali ini gue mau ngasih tips ya buat kalian yang masih bingung mau pilih iPhone XR atau iPhone XS di tahun 2021. Sebelum kita beli, sebaiknya kita kenal dulu nih dengan produk yang mau kita beli. Jadi kedua iPhone ini sama-sama keluar di tahun 2018. Untuk iPhone XR ini, menurut info yang saya dapat, Apple akan memproduksi barunya sampai Oktober 2026. Sedangkan untuk iPhone XS hanya sampai September 2021. Kita bahas dari ukuran layarnya dulu ya. iPhone XR ini lebih besar 3 inci dari iPhone XS. iPhone XR ini memiliki ukuran layar 6,1 inci dan iPhone XS 5,8 inci. Yang paling beda itu adalah tipe layar dari iPhone XS. Layar iPhone XS ini sudah Super Retina OLED ya, sedangkan iPhone XR ini mengadopsi layar Liquid Retina IPS LCD. Apa sih pengaruh perbedaan tipe layar tersebut? Ya kita tahu semakin baik tipe layar, semakin baik pula kerapatan layar di iPhone tersebut, yaitu makin tajam tampilan layar dari iPhone tersebut. Tipe layar Liquid Retina biasa digunakan di iPhone XR, iPhone 11, dan lain-lain yang terbaru ya. Sedangkan Super Retina AMOLED digunakan di iPhone XS, XS Max, iPhone 11 Pro. Super Retina AMOLED merupakan teknologi layar yang lebih modern yang menghasilkan warna yang lebih cerah, hitam pekat, dan menggunakan daya lebih sedikit daripada LCD. Kita bahas untuk perbedaan dari kedua layarnya ya. Untuk teknologi layarnya, layar Liquid Retina display dibuat menggunakan teknologi LCD yang lebih lama ya daripada OLED yang lebih baru yang digunakan dalam tampilan Super Retina XDR dan HD. Untuk pixel density-nya, tampilan Liquid Retina memiliki kerapatan pixel 326 pixel per inci atau ppi atau 260 ppi pada iPad. Baik Super Retina HD dan XDR menampilkan kerapatan pixel olahraga hingga 458 ppi. Untuk rasio kontras pada tampilan retina cairan adalah saat 1400:1. Layar Super Retina HD memiliki rasio 1 juta banding 1, sedangkan Super Retina XDR memiliki rasio 2 juta banding 1. Rasio kontras mempengaruhi rentang warna yang dapat menampilkan layar dan kedalaman warna hitamnya. Untuk brightness-nya, kecaran maksimal tampilan Liquid Retina adalah 625 nit, sedangkan Super Retina XDR maksimal 800 nit. Daya tahan baterainya ini kurang mudah ya untuk diukur karena begitu banyak hal yang mempengaruhi beberapa lama baterai itu bertahan. Tapi layar OLED di layar Super Retina HD dan XDR umumnya menggunakan daya yang lebih kecil daripada layar LCD di Liquid Retina display. Untuk resolusi iPhone XR itu sendiri yaitu 326 ppi dan iPhone XS itu 458 ppi. Semakin besar ppi-nya, semakin baik kerapatan layar tersebut ya. Untuk chipsetnya sendiri, iPhone XR dan iPhone XS sama-sama menggunakan chipset Apple A12 Bionic. Untuk GPU-nya sama-sama sudah 4 core. Jadi semakin banyak core-nya, semakin kencang juga dan semakin bagus juga untuk kinerjanya ya. Jadi dari segi chipsetnya sendiri, iPhone ini tidak jauh berbeda. Untuk internalnya, iPhone XR ini dari 64GB, 128GB, 256GB. Dan iPhone XS ini dari 64GB, 18GB, 256GB, 512GB. Hanya berbeda di 512GB. Untuk RAM-nya iPhone XR ini itu 3GB, sedangkan iPhone XS yaitu 4GB. Info ini saya dapat dari GSM Arena. Untuk build quality-nya ya, bodi di bagian depannya kedua iPhone ini sama-sama berbahan kaca, sedangkan di bagian belakangnya untuk iPhone XR frame itu berbahan aluminium, sedangkan iPhone XS itu sudah stainless steel ya, jadi lebih bagus iPhone XS. Untuk SIM card-nya iPhone XR ada dua model, yaitu single SIM, eSIM, dan dual SIM. Jadi dual SIM pada XR itu dia ada SIM fisik ya, dual SIM. Jadi dua SIM fisik bisa masuk secara bersamaan. Sedangkan XS yaitu nano SIM dan eSIM.
Nano SIM dan eSIM itu misalkan satu kartu fisik dan satu kartu digital, jadi hanya satu tempat SIM cardnya saja. Untuk eSIM itu sendiri adalah SIM digital yang memungkinkan Anda mengaktifkan paket seluler dari operator tanpa harus menggunakan nano SIM. Perbedaan lainnya yang paling signifikan yaitu pada tipe kamera dan resolusi kameranya. Jadi untuk kamera belakangnya iPhone XR hanya menggunakan modul single kamera ya, jadi satu kamera saja. Sedangkan untuk iPhone XS itu dual kamera, dia seperti iPhone X. Untuk resolusi kamera XR-nya 12 megapiksel dengan bukaan 1,8, modulnya 26 mm. Sedangkan untuk XS 12 megapiksel dengan bukaan 1,8, 26 mm. Dan untuk yang keduanya 12 megapiksel dengan bukaan 2,4, 52 mm ya. Yang kita tahu semakin kecil bukaan pada lensa maka semakin bagus hasil kamera potretnya. Sedangkan 26 mm dan 52 mm adalah ukuran dari lensa tersebut. Kalau untuk hasil kamera saya lebih pilih iPhone XS untuk kebutuhan fotografi. Kalau untuk hasil rekam videonya yaitu sama-sama 4K sampai 60 fps. Sedangkan untuk kamera depan yaitu sama-sama yaitu 7 megapiksel dengan bukaan 2,2 dan lensanya yaitu 32 mm. Untuk maksimal rekam videonya pada kamera depan yaitu 1080 pixel sampai 60 fps. Perbedaannya hanya pada gyro edge ya pada iPhone XS. Gyro edge itu seperti stabilizer, yaitu untuk mengurangi hasil blur atau gerakan yang kurang diperlukan pada saat pengambilan gambar. Untuk speakernya sendiri itu sama-sama sudah stereo. Untuk fiturnya sendiri keduanya sama-sama sudah Face ID, yaitu sebagai pengganti fingerprint untuk membuka kunci iPhone. Perbedaan lainnya yang sering jadi permasalahan adalah baterai. Kita sering dengar ya, kalau iPhone XS itu lebih boros daripada iPhone XR. Ya itu benar, untuk ukuran baterai iPhone XR sendiri yaitu 2942 ampere, sedangkan untuk iPhone XS 2658 ampere. Sebenarnya untuk ukuran baterai sendiri tidak terlalu jauh, tapi karena tipe layar dari iPhone XS ini menggunakan Super AMOLED, yang konon katanya lebih boros konsumsi baterainya daripada tipe layar Liquid Retina. Untuk keduanya sama-sama sudah fast charging ya, dengan adaptor yang 15 watt. Jadi mungkin itu dulu yang informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya tergantung budget ya. Jadi untuk iPhone XR atau iPhone XS itu tergantung dari budgetnya. Biasanya iPhone XS itu lebih mahal daripada iPhone XR. Untuk harga range sekarang kalau nggak salah iPhone XS itu sekitar 6 jutaan, sedangkan iPhone XR itu sekitar 5 jutaan. Kalau dari saya sendiri ya, karena kalau dari saya sendiri ngelihat dari spek kamera, tipe layar, saya lebih pilih ke iPhone XS ditimbang iPhone XR ya. Oke, mungkin itu dulu mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari saya sendiri, saya lebih pilih ke iPhone XS ya. Tapi untuk harganya iPhone X itu lebih mahal daripada iPhone XR. Kalau nggak salah sekarang iPhone XS sekitar 6 juta, sedangkan iPhone XR itu sekitar 5 jutaan. Bisa dilihat dari spesifikasinya iPhone X lebih unggul ya, cuma kalah di baterainya saja. Tapi kalau menurut saya tidak terlalu bermasalah ya karena baterainya, karena saya ini nggak terlalu suka game. Jadi mungkin buat kalian yang suka game, kalian bisa pilih ke XX Max ya. Tapi kalau emang budget kalian ngepas, mending kalian pilih iPhone XR. Itu sudah lebih dari cukup ya menurut saya. Untuk hasilnya juga bagus, kamera dan lain juga udah bagus. Untuk iPhone XR kalau bisa kalian dapat yang garansi resmi agar kartu SIM cardnya tidak terblokir ya. Jika ada saran dan masukan bisa tinggalkan di kolom komentar. Jika ada kata-kata atau informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar atau email ke email saya dan DM di Instagram saya, ada di deskripsi ya. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.